itu? Nyokot nang buku. Ngalih. Nah, itu di bawah itu hewan apa itu? Jadi kelawar Kang. Kelawar. Mungkin pingsan. Yang ini bawa ular tadi masuk di situ karena coronanya ada di bawah sana ya. Sekali kelawarnya. Tetap hati-hati ya. Teman-teman pada masuk kan kawan. Saya sudah pengap di sini. Lihat. Banyak sekali kelawar pada keluar. Nama. Perkenalkan, nama saya Bagus Sayu Kurniawan. Saya selaku Kepala Desa Puncak Wangi, Kecamatan Lebet, Kabupaten Lamongan. Ya, berkaitan dengan wisata Puncak Wangi, Pak ya. Untuk pengolahan dari perangkat ataupun dari desa ya. Seperti apa, Pak? Sehingga Puncak Wangi ini sampai terkenal mungkin bisa dicontoh bagi tempat-tempat wisata yang lain, Pak. Terima kasih boleh sampaikan bahwa saya wisata Puncak Wangi ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 70-an. Bahkan kita juga termasuk salah satu wisata yang tertua di Lamongan. Tapi karena pada perjalanannya ini kita mengalami pasang surut, termasuk pada tahun 2010 ini kita mulai perencanaan terkait pengolahan dan melibatkan Karang Taruna Desa. Dan untuk tahun 2015 ini kita sudah mulai ada pengolahan melalui yang namanya kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata ini adalah kesatuan dari beberapa elemen di desa, ada perangkat, Karang Taruna, dan juga tokoh masyarakat. Dan wisata ini, nama Bulaga sendiri itu baru muncul di tahun 2018. Bulaga ini adalah kepanjangan dari Bukit Telaga Gua. Karena di wisata ini tidak hanya satu spot yang ada, tapi kita punya beberapa spot yang luar biasa. Termasuk kita ada bukit, ada telaga kita ada kurang lebih, kalau dulu itu ada kurang lebih ada 5 telaga. Tapi dalam perkembangannya hari ini hanya diperkecil menjadi 2 telaga. Untuk gua yang terekspos ini kurang lebih ada 13 gua. Dan untuk beberapa gua yang saat ini ada tapi banyak yang tidak diketahui, masih ada kurang lebih 4 atau 5 gua yang belum diekspos. Ada nggak cerita rakyat ataupun mitos-mitos tertentu ataupun legenda yang berkembang di wisata Bulaga Puncak Wangi ini, Pak, berkaitan dengan gua-gua tersebut? Untuk di desa Puncak Wangi ini mungkin sama dengan desa yang lain, tapi kita kembali lagi yang namanya sebuah cerita rakyat ini kadang juga bisa kita buktikan, kadang juga sulit untuk kita buktikan. Termasuk di Puncak Wangi ini ada beberapa pantangan yang sampai dengan hari ini masih kita pedomani, yaitu bahwasanya orang ketika berkunjung ke Puncak Wangi ini itu dilarang pakai jarik parang rusak dan juga pakai blangkon, patok bango atau apa. Itu 2 hal itu. Bila orang tetap menggunakan hal tersebut, pasti terjadi sebuah musibah yang ada di Puncak Wangi. Dan untuk gua-gua yang ada di sini semua rata-rata mempunyai nama masing-masing, dan rata-rata gua-gua itu mempunyai karakteristik masing-masing. Ada Gua Lowo. Gua Lowo ini termasuk salah satu gua yang terkenal di Puncak Wangi, karena Gua Lowo ini memang dihuni jutaan, mungkin miliaran kelelawar, dan juga termasuk gua sebagai penghasil PAD terbesar di desa. Kurang lebih tiap tahun itu membantu perekonomian desa antara 250 juta sampai 300 juta Tahun itu, Pak ya? per tahun itu. Dan untuk gua-gua yang lain kita juga punya, termasuk ada Gua Dandang, Gua Kendil, Gua Kandang, Gua Tetes, Gua Wewe, Gua Topo, Gua Landak, Gua Lorotan dan sebagainya. Dan setiap gua itu mempunyai cerita masing-masing. Adakah hari ataupun waktu-waktu tertentu begitu dari cara mengelola wisata Bulaga Puncak Wangi ini ya dipergunakan sebagai tempat khusus atau apa begitu, Pak? Ada nggak kira-kira? Untuk kegiatan itu biasanya dari pihak yang ingin melaksanakan kegiatan pasti membuat surat permohonan dulu ke desa. Setelah itu nanti kita atur jadwalnya, kebutuhannya, kegiatannya, nanti kita langsung komunikasi dengan pengelola. Biasanya sebelum pelaksanaan pasti dipersiapkan, barangkali itu kegiatan perkemahan, kegiatan outbound atau kegiatan liburan dan sebagainya, itu nanti dikelola oleh panitia setelah mendapatkan rekomendasi dari desa. Secara geografis Puncak Wangi ini berada di bukit ya, Pak ya. Iya.
ada nggak keterkaitannya dengan peradaban-peradaban di masa prasejarah klasik ataupun kerajaan begitu? Dan memang Puncak Wangi harus kita akui Pak, termasuk salah satu desa di Kecamatan Babat ini satu-satunya desa yang mempunyai prasasti peninggalan kerajaan terdahulu yang konon adalah peninggalan dari Kerajaan Airlangga. Dan prasasti ini diperkirakan di tahun 2010 itu dicuri sebagian oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan prasasti itu sampai dengan hari ini masih menjadi perhatian dan juga masih mendapatkan perhatian dari pihak BPCB, dari pihak beberapa negara, dari Perancis dan sebagainya, dari pegiat-pegiat budaya. Itu masih ada pola-pola untuk pengecekan, untuk pola-pola termasuk kemarin juga ada pembersihan di lokasi dan sebagainya. Dan untuk Puncak Wangi sendiri memang lokasi strategisnya adalah di tengah persimpangan Pak. Ketika orang dari Tuban mau ke Jombang pasti melintas ke Puncak Wangi, orang dari Bojonegoro mau ke Lamongan ke Surabaya pasti melintas ke Puncak Wangi juga. Jadi otomatis Puncak Wangi ini menurut sejarah yang kami terima turun-temurun ini mulai zaman peradaban, mulai dari Kerajaan Airlangga sampai pada era pembagian kadipaten antara Jombang dan Tuban yang terakhir ini juga mempunyai beberapa sejarah. Jadi kalau kita mengulas sejarah di Puncak Wangi ini juga mohon maaf kadang-kadang juga kita sedikit berbicara mungkin nilai-nilai yang agak mungkin bagi sebagian orang tahayul, bagi sebagian orang apapun, tapi kita di sini bisa membuktikan dengan berbagai situs yang ada. Ya, terakhir Pak, pesan dan kesannya terhadap kita begitu ataupun kepada khalayak umum yang menonton tayangan ini seperti apa Pak? Harapan saya wisata Belaga Puncak Wangi ini memang ada di Puncak Wangi, tapi harapan kita nanti ke depan bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat, baik itu yang ada di wilayah Lamongan, di luar Lamongan, dimanapun, baik untuk kegiatan pendidikan, kegiatan eksplorasi alam, atau kegiatan apapun yang berhubungan dengan pendidikan, dengan penguatan mental ideologi, atau kegiatan apapun yang memang pure untuk kebutuhan sosial dan masyarakat. Jadi kita juga ucap terima kasih kepada teman-teman YouTubers. Pada intinya Puncak Wangi ini ada, ayo sama-sama kita merasa memiliki. Kami juga berterima kasih bila mana nanti ada saran, kritik, masukan dari teman-teman bagaimana Puncak Wangi ini ke depan menjadi wisata yang benar-benar layak untuk dikunjungi, bisa menjadi destinasi wisata yang benar-benar ada nilai sosialnya dan nilai pendidikannya. Hanya itu, terima kasih. Terima kasih Bapak.